Saya Asni Wahyu Lestari, guru biologi di SMA Negeri 16 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Asni mulai, jadi ketika Bu Asni bilang selamat siang, nanti kalian jawabnya biologi, biologi, biologi berseri-seri gitu ya. Setuju? Selamat siang. Biologi, biologi, biologi berseri-seri. Belum kompak, ulangi. Ulangi ya, siap? Siap? Selamat siang. Biologi, biologi, biologi berseri-seri. Oke, bagus sekali. Ketua kelasnya siapa? Ya, Sanda, silahkan pimpin doa dulu. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sanda sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya akan Bu Asni absen dulu. Ahmad Dean, Yuli Aini. Oke, ada yang belum Bu Asni panggil? Sudah semua? Sudah siap melakukan pembelajaran hari ini? Sudah siap? Kalau sudah siap, Bu Asni sebelum masuk ke pembelajaran mau mengulas kembali. Kalau pertemuan sebelumnya itu kita bahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Benar sekali. Jadi kita minggu lalu telah mempelajari tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Ada apa aja masih ingat? Gen, jenis, dan ekosistem. Baik. Nah, kita hari ini akan masuk ke materi baru, tapi masih dalam bab yang sama. Apakah kalian sudah mengetahui tumbuhan dan hewan khas yang ada di daerah tempat tinggal kalian? Sudah? Ada yang mau jawab? Hewannya apa aja? Yuli? Kucing. Sanda? Anjing. Yang ada di sekitar tempat tinggal kalian itu hewan khasnya apa? Tadi Yuli bilang kucing. Terus kambing. Terus apa lagi? Sapi. Ayam. Ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau itu kan hewan ya. Nah, yang tumbuhannya? Mangga, terus jambu, rambutan, mawar, terus pepaya, pisang ada nggak? Oke, semua yang kalian jawab itu benar. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kalian hewan yang kalian sebutkan tadi kira-kira ada nggak di Sulawesi misalnya? Ada. Di Papua? Menurut kalian di sana ada hewan khasnya sendiri nggak yang kita nggak punya? Contohnya? Cendrawasih. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi melalui model pembelajaran problem based learning, kalian diharapkan mampu menganalisis keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, dan juga kalian mampu menyajikan yang namanya peta konsep mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Itu. Jadi tujuan pembelajaran hari ini tuh seperti itu ya. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu orientasi masalah. Silahkan kalian buka LKPD-nya. Bu Asni sudah share di WA group linknya. Silahkan dibuka LKPD-nya. Sudah? Sudah bisa dibuka? Silahkan dibuka halaman ketiga. Dibuka. Mengenai tahap pertama yaitu orientasi masalah. Nah, di situ sudah ada peta persebaran fauna dan flora di Indonesia. Nah, tugas kalian di tahap pertama silahkan membuat rumusan masalah atau pertanyaan. Jadi membuat
minimal 1 pertanyaan secara mandiri di kolom jawaban. Silahkan, terserah. Itu berdasarkan ini ya, peta persebaran fauna dan flora di Indonesia. Sudah? Sudah, kalau sudah kita masuk ke tahap kedua, yaitu organisasi siswa. Nah, di organisasi siswa silakan kalian berkelompok. Kelompoknya sudah dibentuk ya, masih sama kayak kemarin. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ayo silahkan berkelompok dulu. Pada tahap ini silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Tadi kan kalian sudah menuliskan masing-masing pertanyaan 1. Nah, dari kelompok didiskusikan, pilih minimal 3 pertanyaan. Kemudian kalau tadi kan masing-masing bikinnya 1, berarti kalau maksimal ada 6 pertanyaan. Nah, Bu Asni minta minimal 3 pertanyaan ditulis di kolom jawabannya. Oke ya? Jadi pilih 3 pertanyaan, didiskusikan dulu. Pilih pertanyaan yang paling baik menurut kelompok kalian tuh mana aja, ditulis di LKPD-nya. Oke? Ya silakan bisa dilakukan sekarang. Sudah selesai pertanyaannya? Kalau sudah, kita lanjut ke tahap nomor 3. Kalian cek di nomor 3. Cek yang nomor 3. Nah, di nomor 3 itu adalah kalian melakukan penyelidikan. Artinya kalian mencari referensi untuk menemukan jawabannya. Nah, bagi kalian yang suka melihat gambar, membaca buku bacaan, silahkan baca handout-nya. Bagi kalian yang suka nonton video, silahkan boleh cari video di YouTube terkait dengan persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian bagi kalian yang suka bermain, suka bergerak, Bu Asni sudah menyiapkan permainan. Jadi nanti kalian yang suka bermain akan bermain dulu gitu ya. Paham? Paham? Silakan dikerjakan sekarang. Mengerjakan LKPD, Bu Asni akan melakukan penilaian terkait dengan literasi kalian. Jadi nanti Bu Asni akan berkeliling, akan menilai literasi kalian. Ya, nomor 3, siapa aja yang ulang? Sekarang udah dikasih tugasnya. Ulang ngapain? Kan jadi cari jawabannya, yang pertanyaannya. Kamu apa sih pertanyaan? Oh, yang ini Jadi untuk pembelajaran hari ini tujuannya yaitu melalui pembelajaran problem based learning kalian diharapkan mampu menyajikan peta konsep mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia dengan baik dan benar ya. Jadi untuk sebelum kalian memulai membuatnya ada beberapa hal yang harus Bu Asni sampaikan. Yang pertama mengenai peta konsepnya. Peta konsepnya harus seperti apa? Yang pertama memuat kata kunci. Yang kedua tingkat cabangnya. Semakin banyak tingkat cabang maka semakin baik nilainya. Kemudian adanya garis lengkung.
Jadi ketika kalian memilih garis lengkung, maka nilainya akan lebih baik ketimbang menggunakan garis lurus. Yang keempat, mengenai variasi warna dan desain. Jadi semakin banyak gambar hiasan atau gambar yang menunjukkan contoh fauna dan floranya akan semakin baik nilainya. Itu yang Bu Asi sampaikan. Nah, untuk kelompoknya masih sama dengan kelompok kemarin. Silahkan kalian berkelompok, buat peta konsepnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, langsung berkelompok. Silahkan. Perhatikan, waktunya tinggal 10 menit lagi diselesaikan ya. Ya. Karena kalian sudah mengembangkan hasil karya, yaitu kalian sudah membuat peta konsep. Sekarang masuk ke tahap kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja. Pada tahap ini, menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja, kalian akan presentasi. Silahkan dari kelompok 1 dulu yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dita Erlina. Saya Muhammad Fadil Al-Fatihah dari Marta. Saya Satu Ramadan. Di sini kita akan mempresentasikan keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu faktor persebaran flora dan fauna. Beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di permukaan bumi, yaitu yang pertama ada iklim atau klimatik, yang kedua ada manusia, yang ketiga ada endemik atau tanah, yang keempat ada fisiografi atau relief. Iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Flora fauna di Sulawesi, yaitu ada flora durian, mangga, sukun, bunga, kemarin, dan beringin. Contoh fauna di Sulawesi, yakni ada monyet hitam, yang kedua musang Sulawesi, yang ketiga anoa, yang keempat us beruang, yang kelima tangkasi, yang keenam maleo sukaru, yang ketujuh kus kecil. Apakah dari pertanyaan? Aku mau tanya, fauna di Sulawesi masuk ke dalam wilayah persebaran apa? Persebaran fauna di Sulawesi pertama persebaran fauna di wilayah Peralihan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, sekarang Bu Asni akan melakukan penguatan mengenai materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi biar kalian makin mendalam mengenai materi keanekaragaman hayati di Indonesia. Silakan kalian bisa perhatikan dulu PowerPoint di depan ya. Nah, jadi keanekaragaman hayati di Indonesia itu persebaran flora dan faunanya dibagi menjadi 3 tipe. Ada tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Nah, yang terakhir yaitu fauna Indonesia bagian timur atau australis. Jadi kalau di bagian timur ini lebih condong ke benua Australia ya. Contohnya ada cendrawasih, kasuari, kemudian ada kanguru juga. Nah, yang ini apa? Kalau yang ini? Cendrawasih. Yang ini? Hiu karpet berbintik. Nah, ini hiu karpet berbintik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada pertanyaan, Bu Asni akan melakukan post test. Jadi silakan HP-nya dikeluarkan. Bu Asni akan kirimkan link untuk kalian post test. Sebelumnya Bu Asni mau tanya dulu. Hari ini kita mempelajari 3 hal. Apa aja? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Terus persebaran flora di Indonesia. Terus Persebaran fauna di Indonesia. oh ya, jadi ada 3. Yang pertama keanekaragaman hayati di Indonesia, yang kedua persebaran flora di Indonesia, dan yang ketiga persebaran fauna di Indonesia. Kemudian menurut kalian 2 hal apa yang menarik dari pembelajaran kali ini? Sanda, apa
Apa yang menarik, dua hal yang menarik di pembelajaran kali ini? Membuat peta konsep keanekaragaman hayati Indonesia. Membuat peta konsep keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada lagi, baru satu lagi. Itu apa? Tampilan fisiknya Tampilan PowerPoint-nya Bu Asni, ya nggak apa-apa. Jadi kalau kalian lihat yang menarik itu di pembelajaran kali ini itu menurut Bu Asni bahwa ternyata kita itu hidup di bumi, hidup di wilayah kita, nggak hanya karakteristik dari manusianya yang berbeda-beda, ternyata dari fauna dan floranya juga berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Jadi misalkan nih orang Jawa kan biasanya lebih ke sopan santun. Itu juga flora dan faunanya di Jawa sama di Sulawesi pasti berbeda karena adanya iklim yang berbeda, mungkin curah hujannya berbeda. Di kita itu lebih sejuk, sedangkan di sana lebih panas gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bu Asni titip pesan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati. Jadi kalian di rumah boleh baca-baca dulu mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Karena ini kalian tidak ada pertanyaan, jadi Bu Asni cukupkan sampai di sini. Apabila Bu Asni ada salah-salah kata, Bu Asni mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.